Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk satu hari baru yang kembali Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kerinduan hati yang masih terus Engkau berikan kepada kami untuk datang di dalam saat teduh kami, merenungkan firman-Mu, merindukan firman-Mu, menuntun jalan kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon Tuhan yang berbicara ke dalam hati setiap kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tuh pastilah ingin disebut dan ingin menjadi orang yang bijak, bukan? Namun kebijakan seseorang itu sesungguhnya terlihat dari bagaimana ia memahami Tuhan dan bagaimana ia memahami dirinya di dalam Tuhan. Salah dalam memahami Tuhan melalui firman-Nya tentu saja akan berdampak pada pemahaman diri yang salah pula. Dan ini tentu juga berdampak pada pemaknaan hidup yang salah pula. Adam dan Hawa yang tidak berdosa kemudian bisa jatuh ke dalam dosa karena mereka salah dalam memahami ketika Tuhan melarang mereka untuk memakan buah terlarang. Bagaimana dengan kita yang adalah manusia yang berdosa? Dosa justru membuat kita itu semakin rentan di dalam kemampuan kita untuk bisa memahami Tuhan, apalagi untuk memahami diri kita dan memahami sesama kita. Nah, inilah alasan mendasar kenapa jemaat Korintus itu bisa jatuh dalam perselisihan dan iri hati sebagaimana tercatat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 ini. Mereka itu terbagi-bagi dalam golongan-golongan dan menganggap dirinya dan golongannya itu jauh lebih baik, jauh lebih spiritual dari golongan yang lain. Dan penggolongan itu didasarkan semata-mata pada siapa yang menjadi pengajar mereka. Siapa guru mereka, yaitu Paulus dan Apolos. Memang Paulus dan Apolos itu adalah dua rasul Tuhan yang sangat handal sekali. Mereka itu sangat gigih sekali dan mereka itu sangat hebat sekali secara pengetahuan di dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka melakukan pengajaran terhadap firman Tuhan, kita bisa melihat sendiri di dalam surat-surat Paulus ya. Teologinya Paulus itu sangat mendalam sekali untuk bisa kita pahami. Jadi memang Paulus dan Apolos ini adalah dua orang pengajar yang sangat hebat sekali. Tetapi jemaat Korintus ini lupa bahwa Paulus maupun Apolos itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Hanya alat yang dipakai Tuhan. Jemaat Korintus itu terpesona dengan alat yang tampak luar biasa ini. Namun mereka lupa bahwa tangan Tuhanlah yang membentuk Paulus dan Apolos sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk melayani Tuhan di dalam Injilnya. Mungkin ilustrasinya bisa seperti ini. Di zaman ini hampir semua orang memiliki smartphone, bukan? Disebut sebagai smartphone atau telepon cerdas karena memang telepon zaman pada saat ini sangat canggih sekali. Dan seluruh aspek hidup kita itu bisa dipermudah dengan sangat oleh smartphone tersebut. Smartphone pada zaman sekarang itu bisa terkoneksi dengan begitu banyak perangkat lunak maupun perangkat keras. Bisa terkonek dengan laptop, bisa terkonek dengan TV, dan kita bisa memakainya menjadi remote kontrol untuk AC. Dan zaman sekarang ini lebih canggih lagi ketika kita bisa menggunakan HP kita untuk bisa melakukan pembayaran di sana sini, pembelian di sana sini. Kita tidak perlu membawa cash lagi karena sudah ada teknologi yang begitu canggih. Saking canggihnya telepon tersebut itu sehingga banyak aspek kehidupan kita itu yang terpengaruh. Dan dampak daripada pengaruh HP ini itu sangat terlihat ketika HP itu tertinggal. Ketika HP itu tertinggal, kita pasti akan berusaha untuk kembali mencarinya dan menemukannya kembali menjadi bagian dari apa yang kita butuhkan. Karena
Kalau tanpa HP tersebut, banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Sehingga boleh dikatakan hidup kita zaman sekarang sangat sulit tanpa yang namanya smartphone tersebut. Kita terkagum-kagum dengan kecanggihan smartphone tersebut, dengan HP tersebut. Tapi apakah kita pernah berpikir, terlintas di dalam pikiran kita, mereka yang memiliki sumbangsi tertinggi di dalam menghasilkan produk yang demikian canggih ini, otak-otak di balik semuanya itu pernahkah terpikir oleh kita? Pernahkah kita mau cari tahu itu siapa mereka? Tidak, bukan? Nah, itulah natur manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di dalam pemahaman-pemahaman yang terbatas begitu, kita kemudian juga sering terjebak di dalam melihat apa yang tampak di depan mata kita. Bukan siapa perancang yang berada di balik terjadinya suatu proses kehidupan manusia itu. Jadi tidak heran kalau kondisi yang terjadi di jemaat Korintus masih tetap terjadi sampai pada saat ini. Di sepanjang sejarah kekristenan sampai pada saat ini masih terjadi. Walau firman Tuhan itu telah mengajarkan, mengingatkan, memberikan contoh-contoh dari kehidupan jemaat mula-mula, toh kita tetap bisa saja jatuh dalam jebakan-jebakan si jahat. Kita lebih terfokus dan terpikat pada apa yang tampak di depan mata kita, pada apa yang memberikan kesenangan dan kepuasan sementara. Tuhan yang tidak terlihat, yang merancang dan memberikan kehidupan kekal pada kita, sering sekali tidak kita ingat. Karenanya apa yang perlu dilakukan agar kita bisa terus diingatkan untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dan tujuan hidup kita. Apa yang Paulus lakukan saat jemaat-jemaatnya itu salah fokus dalam kehidupan mereka. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4 ini jelas sekali terlihat. Paulus menegur dan mengingatkan mereka kembali akan dasar dan tujuan utama dari kehidupan mereka. Paulus menegur mereka dengan keras dan tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika jemaat Korintus sudah sampai menggolong-golongkan diri mereka seperti itu, tentulah ini tidak terjadi di dalam waktu yang singkat, tapi sudah berproses di dalam jangka waktu yang lama. Pemikiran-pemikiran, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan yang kemudian menghasilkan penggolongan tersebut itu sudah terjadi di dalam satu proses waktu yang cukup lama. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebutlah, saya percaya pasti ada teguran-teguran yang sudah dilakukan, tapi ternyata tidak efektif. Maka layaknya seperti orang tua yang menegur pelan-pelan anaknya ketika anaknya bersalah, ketika anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Namun ketika anaknya tidak mau dengar, ketika anaknya tidak mau taat, orang tua tersebut pasti akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas. Bukan karena orang tua marah ketika anak tidak taat, tapi semata-mata karena kekhawatiran orang tua dan kasih orang tua kepada anak. Karena orang tua tidak mau sampai anaknya jika melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Jika kehidupan anaknya itu menjadi kehidupan yang salah arah. Demikian juga halnya ketika teguran itu diberikan oleh Paulus kepada jemaatnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia mengasihi jemaatnya. Ia memilih untuk menegur mereka dengan keras. Walaupun resikonya adalah jemaatnya pasti tidak akan senang kepada dia. Bahkan mungkin akan membenci dia. Tapi Paulus tetap melakukan teguran yang keras itu. Paulus memilih untuk melakukan apa yang sepatutnya dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan melakukan apa yang berkenan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, menegur ataupun ditegur itu dua-duanya sama tidak enaknya. Dua-duanya sama tidak enaknya. Ketika kita mau menegur pun kita bergumul untuk menegur seseorang. Ketika kita ditegur pun kita merasa itu sangat tidak enak sekali. Tapi sebagai sesama saudara seiman yang sedarah dalam darah Kristus, mari kita belajar untuk berani saling mengingatkan terus-menerus agar kita semua tetap bisa bertumbuh di dalam memahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, juga di dalam kehidupan kita sebagai satu komunitas tubuh Kristus.
saling mengingatkan untuk tetap terfokus dan terarah pada Tuhan. Ini adalah tugas kita semua. Dan tugas ini bukanlah tugas yang bersifat opsional. Bukan satu tugas yang bersifat pilihan, boleh kita lakukan atau tidak. Tapi tugas ini adalah tugas yang bersifat mandatori, wajib untuk kita lakukan. Sebagaimana telah diajarkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Setiap pengajaran, setiap tindakan, setiap teguran daripada para nabinya dan para rasulnya itu dimaksudkan untuk mengajar umat Tuhan. Bagaimana untuk terus boleh memiliki hidup yang terfokus pada Tuhan. Dan selain itu, mari kita mulai semakin serius belajar memahami firman Tuhan. Sehingga kita juga bisa semakin memahami Tuhan kita, memahami maksud-maksudnya, memahami diri kita, memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, dan memahami bagaimana seharusnya hidup kita di dunia yang sementara ini terus-menerus diarahkan dan ditujukan semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan saja, sebagaimana dimaksudkan oleh Sang Pemilik kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur Engkau mengingatkan kami melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, menegur dan ditegur adalah dua hal yang sama-sama tidak menyenangkan. Tapi biarlah Bapa, di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kami mungkin sering salah fokus di dalam kehidupan kami. Biarlah sebagai sesama saudara seiman, kami terus boleh saling mengingatkan, bahkan saling menegur ketika salah satu dari kami salah fokus dan salah jalan dan menyimpang daripada kehendak-Mu. Sehingga Tuhan, kami terus boleh menjadi satu komunitas yang kehidupan kami terfokus sesuai dengan rancangan yang telah Engkau tetapkan bagi kami sebagai umat-Mu. Untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan yang tolong setiap kami. Berikan kerendahan hati kepada kami yang mungkin akan menerima teguran. Berikan keberanian hati kepada kami yang memang memiliki kapasitas untuk bisa menegur. Tuhan yang tolong setiap kami. Tuhan yang mampukan setiap kami sehingga kami boleh menjadi sehingga kami boleh terbentuk menjadi satu umat yang semakin dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat menjalani hari ini, selamat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus. Amin.